Kan gini Pak, Bayatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Yang nampaknya sangat alergi dengan hal-hal yang sifatnya agama, dan mereka terlihat seperti ingin menjual akhirat mereka demi dunia. Harus dilanjutkan, amin ya robbal. Sekarang kalau doa aminnya dilanjutkan, amin ya robbal. Karena kalau aminnya mandek ditafsirkan yang bukan-bukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah viralnya video Zulkifli Hasan, yaitu dinilai melecehkan sholat, tidak baca amin karena saking cintanya kepada Prabowo, sehingga tasyahud akhir menjadi yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul lahir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Nah, akhirnya ini berbuntut panjang, di mana Cendekia Muda Muslim Indonesia atau CMMI akan menggelar aksi di depan Mabes Polri, sekaligus akan melaporkan Menteri Perdagangan itu terkait dugaan penistaan agama. Dan mereka juga akan menggelar aksi akbar, dan pelaporan itu rencana akan dilayangkan ke Mabes Polri pada hari Kamis 21 Desember 2023. Jadi Ketua Umum DPP Cendekia Muda Muslim Indonesia yaitu Anhar Tanjung. Jadi menurut Anhar, video Zulhas itu telah melukai hati umat Islam karena Zulhas telah menjadikan sholat sebagai bahan candaan dan guyonan dalam pidatonya. Jadi Anhar juga menyebut apa yang disampaikan Zulhas dalam pidatonya itu merupakan ranah penistaan agama yang keji. Sholat sebagai bahan candaan dan guyonan dalam pidato merupakan penistaan agama yang keji, tegasnya. Anhar mengajak seluruh kaum muslimin dan ormas-ormas Islam agar ikut ke jalan menyuarakan tangkap Zulkifli Hasan. Dan bukan hanya ormas Cendekia Muda Muslim Indonesia saja, ada juga dari Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB, Rahmat Himran, menilai pernyataan Zulhas merupakan penistaan agama. Untuk itu dia mengajak juga seluruh ormas Islam melaporkan Zulkifli Hasan ke Mabes Polri pada hari Kamis 21 Desember 2023. Nah, ini semua ormas-ormas Islam akan bergabung menyuarakan, melakukan aksi untuk melaporkan Zulkifli Hasan, meminta untuk ditangkap Zulkifli Hasan. Nah, ini kalau kita lihat akibat agama dipolitisasi demi kepentingan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Ketua PAN Zulkifli Hasan. Dan ini sangat menyedihkan dan sangat disayangkan seorang ketua partai yang latar belakangnya adalah Muhammadiyah, tapi bisa-bisanya membuat argumentasi yaitu melecehkan agama Islam. Yaitu dengan menyampaikan tidak baca amin karena saking cintanya kepada Prabowo, dan tasyahud akhir yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Dan bukan hanya itu saja, yaitu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Muhyiddin Junaidi, menyoroti beredarnya video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dianggap melecehkan ibadah sholat. Dalam video tersebut menggambarkan ada kelompok yang dipengaruhi fanatisme terhadap salah satu pasangan capres maupun cawapres saat menjalankan sholat tidak berani melafalkan amin. Jadi menurut Kiai Muhyiddin menilai pernyataan Zulkifli Hasan sudah termasuk dalam kategori penistaan agama. Jadi dilihat dari aspek hukum sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok-olok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Jadi sudah jelas ya, Wakil Ketua Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sudah memberi pernyataan bahwa Zulkifli Hasan masuk dalam ranah penistaan agama.
Dan tidak hanya itu, yaitu mantan ketua MUI, yaitu Khalil Nafis, di dalam akun Instagramnya, menulis caption di dalam akun Instagramnya, dan melampirkan video candaan Zulkifli Hasan. Khalil Nafis mengatakan, candaan kering dan tak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan, atau bahkan ada yang menuntut minta maaf dan melaporkan. Tapi tak pas disampaikan Anda itu. Kini orang pada sadar dengan politik rasional, tapi Anda bawa-bawa agama dalam candaan untuk memilih paslon tertentu. Pak Zulkifli Hasan, cari candaan dan humor yang lucu aja dah. Jangan nyerempet-nyerempet agama gitu ya. Nah, kalau kita nilai, Majelis Ulama Indonesia sudah memberi pernyataan bahwa candaan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan sudah jelas masuk dalam ranah penistaan agama. Nah, salah satu artis yaitu Gilang Dirga yang merupakan caleg dari partai P3, dia mengungkapkan kekecewaannya bahwa masih ada aja orang yang alergi terhadap agama, yaitu seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini gue pengen bilang bahwa sebelum gue pengen bilang sesuatu, gue cuma pengen ngasih tahu bahwa sekarang ini terjadi suatu bukan perpecahan, tapi terjadi suatu perbedaan di antara seluruh masyarakat Indonesia mengenai calon pilihan presiden mereka masing-masing. Gue cuma pengen bilang gini, gue sangat risih dengan orang-orang yang nampaknya sangat alergi dengan hal-hal yang sifatnya agama, dan mereka terlihat seperti ingin menjual akhirat mereka demi dunia. Gue sangat risih dengan itu. Gue percaya betul kok bahwa semua ini sudah ada yang menuliskan. Takdir ini sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue juga selalu bilang ke orang-orang bahwa gue tidak risih dengan ucapan amin. Gue tidak risih dengan itu karena konteksnya ketika kita lagi berdoa, ketika kita lagi sholat, ya memang itu ucapan yang memang harus kita lakukan. Kenapa harus risih? Toh juga Presiden 2024 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang akan jadi pun juga sudah ditentukan. Tugas kita hanyalah berjuang. Itu yang diajarkan ke gua oleh guru-guru gua, oleh partai gua, oleh orang-orang yang lebih mengerti agama dibandingkan gua. Mohon maaf sekali, hati gua sedikit terusik dengan orang-orang yang menurut gue ini bisa menjadi pemicu kericuhan. Maka dari itu, please, melalui video ini gue pengen menghimbau untuk stop. Tidak usah lagi alergi dengan hal-hal yang berbau agama. Apalagi kalau konteksnya adalah hal-hal yang wajib. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan video ini. Nah, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Gilang Dirga, ya sangat masuk akal dan benar sekali. Kalau kita lihat ya, fenomena capres nomor urut 01 yaitu Amin ya. Jadi Amin ini tagline-nya terbentuk secara natural begitu saja. Tidak terlibat dan dibuat oleh konsultan dari Amin, dari Anies Mohaimin. Jadi ini Anies langsung menceritakan bahwa tagline dari Amin ini natural saja, normatif, terjadi begitu saja. Sehingga kata-kata Amin ini menjadi alergi, sangat alergi dari pendukung-pendukung capres sebelah, terutama dari capres Prabowo Gibran. Jadi pendukung-pendukung maupun partai pengusungnya, seharusnya mereka terima saja. Karena di dalam syariat kita, bahwa sholat memang seharusnya kita baca amin, bukan qobul ya. Jadi tidak merubah syariat kita ya, yang tadinya amin kita rubah menjadi qobul. Dan yang anehnya lagi, pemimpin kita, penguasa kita yaitu Jokowi ikut-ikutan ya di dalam. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok qobul? Nangkep, saya nangkep.
Dan ini sangat disayangkan. Seharusnya penguasa, yaitu presiden, memberi contoh bahwa mengucapkan amin ya tidak berdampak apapun. Dan itu adalah bagian dari syariat kita. Coba seandainya dari awal kata-kata amin ini tidak dipolitisasi oleh pendukung-pendukung Capres 02, dianggap ya biasa aja, jalani apa adanya ya. Mungkin tidak akan terjadi kegaduhan seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, melakukan blunder-blundernya. Padahal dengan latar belakang dia sebagai Muhammadiyah, seharusnya dia lebih memahami masalah itu. Dan Nusron Wahid yang merupakan pendukung dari Capres 02 mengajak di depan pendukung-pendukung Prabowo mengatakan jangan mandek ya. Kalau amin, kalau kita berdoa, amin tetap harus dilanjutkan. Jadi jangan karena amin merupakan tagline dari Capres 01 sehingga orang berdoa pun amin ya, didiamkan begitu saja. Ini disampaikan langsung oleh Nusron Wahid. Langsung aja kita lihat videonya. Moga-moga Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang dalam satu putaran pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilunya sudah selesai, yang menang adalah Prabowo Gibran. Amin Allahumma, amin ya robbal. Jangan amin mandek, gak boleh. Harus dilanjutkan, amin ya robbal. Sekarang kalau doa aminnya dilanjutkan, amin ya robbal. Karena kalau aminnya mandek ditafsirkan yang bukan-bukan nanti. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.